Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gliska Alexandria Rira dengan NIM 240211060013, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tambahan dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data mengenai analisis kondisi jaringan internet di rumah. Yang pertama ini untuk kondisi jaringan saat ini, saya menggunakan ISP My Republic dengan teknologi fiber optik dan paket kecepatan 50 Mbps. Perangkat utama yang digunakan adalah Huawei Ecolife EG8145 V5 yang berfungsi sekaligus sebagai modem dan router Wi-Fi. Dan saat ini total perangkat yang terhubung ke jaringan ada 7, terdiri dari 5 smartphone dan 2 laptop. Kemudian di sini uji kondisi jaringan, dan di sini terlihat hasil pengujian jaringan, yang dimana kecepatan unduhan itu mencapai 89,76 Mbps dan kecepatan unggahan itu mencapai 47,51 Mbps dengan ping 25 ms. Pengujian ini dilakukan melalui server My Republic Indonesia. Dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan internet itu cukup baik dan cocok untuk streaming, meeting online, browsing, maupun pembelajaran daring. Dan saat ini belum ada pembagian jaringan ke rumah tetangga. Kemudian selanjutnya, untuk spesifikasi perangkat, dari Huawei Ecolife EG8145V5, perangkat ini merupakan GPON ONT yang mendukung teknologi fiber optik, dilengkapi dengan dual band Wi-Fi, 4 port LAN gigabit, dan mampu mendukung hingga puluhan perangkat sekaligus. Dan spesifikasi ini sudah sangat memadai untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya ini ada gambar denah lama. Jika kita lihat denah rumah lama ini, jaringan hanya mencakup satu rumah saja. Dan di sebelah kanan rumah saya itu terdapat rumah tetangga, begitu juga di depan rumah saya, yang dimana kedua rumah tetangga saya ini belum terhubung ke jaringan internet sama sekali. Selanjutnya untuk topologi jaringan saat ini, internet itu masuk melalui Huawei EG8145V5 yang diletakkan di ruang tengah. Dari router tersebut, sinyal Wi-Fi terdistribusi secara nirkabel ke 5 smartphone dan 2 laptop. Semua perangkat terhubung ke satu router yang sama. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu jaringan hanya menjangkau satu rumah saja. Kedua, belum ada akses internet untuk ke rumah tetangga. Ketiga, jika tetangga ingin menggunakan internet, diperlukan perluasan jaringan. Dan keempat, belum ada pembagian alamat IP yang terstruktur untuk beberapa rumah sekaligus. Dan untuk solusinya, solusi yang diusulkan itu dengan menambahkan beberapa komponen, yaitu router sebagai gateway utama, switch sebagai pusat distribusi jaringan, dan koneksi kabel ke rumah-rumah tetangga. Dan selanjutnya ini ada desain jaringan baru, dan di sini dapat dilihat ada perubahan pada denah, yang dimana router dan switch itu ditempatkan di ruang tengah di rumah saya, kemudian dihubungkan menggunakan kabel ke tetangga satu yang berada di seberang jalan, dan ke tetangga dua yang berada di samping rumah. Dan berikut ini untuk topologi jaringan yang baru, yang dimana internet terhubung ke router 1941 dengan IP 192.168.10.1 sebagai gateway utama, dan router ini kemudian terhubung ke switch 2960 yang berfungsi sebagai pusat distribusi, dan dari switch inilah jaringan didistribusikan ke 3 titik, yaitu PC rumah saya, PC tetangga 1, dan PC tetangga 2. Selanjutnya, untuk pembagian IP address, jadi untuk router itu IP address-nya 192.168.10.1, PC rumah 192.168.10.10, PC tetangga 1 192.168.10.20, PC tetangga 2 192.168.10.30, dan seluruh perangkat itu menggunakan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.10.1.
Saya akan mensimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuktikan bahwa jaringan yang telah dirancang itu dapat berfungsi dengan baik. Jadi di sini saya telah membuat topologi yang terdiri dari satu router, satu switch, dan 3 PC yang mewakili setiap rumah. Dan saat ini saya akan melakukan testing dari PC di rumah saya ke tetangga-tetangga saya. Ya, jadi saat ini saya akan melakukan testing dari PC rumah saya ke PC tetangga satu. Selanjutnya, dari PC rumah saya ke PC tetangga 2. Ya. Jadi dari hasil pengujian ping ini, seluruh perangkat itu berhasil saling berkomunikasi tanpa mengalami packet loss. Hal ini dapat menunjukkan bahwa desain jaringan yang diusulkan itu berhasil diimplementasikan pada simulasi Cisco Packet Tracer. Sekian presentasi tugas tambahan dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data mengenai analisa jaringan internet di rumah. Terima kasih.